sengaja tak skip karena prakteknya juga sudah banyak di maternitas. Tapi ternyata ini ada pengalaman sampai saya didudukkan di ruangnya Karu ya dulu, gara-gara ada mahasiswa yang disuruh itu nggak bisa. Akhirnya pas saya buka visi, saya itu biasanya kan ya sudah langsung dipersilahkan di tempat responsi gitu ya. Nah kalau itu saya dipersilahkan untuk ke Bu, sini Bu, dimasukkan ke ruangannya Karu dan punya ada apa, apakah mahasiswa ada yang bermasalah gitu. Nah ternyata mengeluh masalah tidak bisa injeksi vitamin K, HB0 sama kaum mata. Nah akhirnya mumpung ini ada kesempatan, ya sudah. Kenapa? Memang dulu saya skip, saya berikan karena kan ya udah pemberian salur mata kan kayak ya ada di keperawatan dasar ya. Injeksi IM kan ya ada di keperawatan dasar ya. Nah bagi saya ya sudah seperti itulah, injeksi vitamin K sama HB0 kan IM. Terus nebul, kalau nebul pasti sudah ya? Sudah. Sekarang kita praktek nebul dulu karena sudah pernah, jadi langsung aja kita praktekkan. Ditengahin aja ini biar rupet ya. Aku nulis HP nol aib ini. Simbol ini sopo? Yang dari kemarin belum. Gue. Ayo sopo? Ini. Ini hari apa ini? Iya, hari apa? Ayo tanggal berapa? Tanggal 1. Absen 1. Absen 1. Absen 1 siapa? Ajisa apa sama? Masih juga. Ini ya, sini. Iya, Kan nggak ada, berarti Ajisa. Bisa. Yang kamu siapkan di sini yang alat nebul aja, lainnya taruh di seperti Nebulus biasanya ada Pak Mbok Iso. Nebulus Kan main-mainin ada Adik dia nyoba-nyoba. Iya. Kadang ujung nih anak. Saat ini makan Ajisa. aku tadi WA kamu loh, Andi Salsa. Hari ini nggak bawa. Saya nggak bawa HP ku. Namanya HP-nya pondok. Yang tadi bangunnya Dan hari ini nggak bawa laptop. bisa hidup. Bisa dosa sama sekali. Makanya tak tahu kok Ica coba Ya, sih bisa hidup. Dia sing ngesor. Duduk nih, Nom. Ini yang cilik. Ini sih. Nah, belum. Belum. Jadi kamu sakit. Sekarang ini bayi. Di pasarnya nih. Stok itu. Terus yang iyo. Stok itu. Sarah ini baik. Masker soal. Wifi yang latihan sadar gitar ini sandinya apa? Patria Husada kecil semuanya, nggak ada spasi. Di sini katanya. Ini kan bos. Ini itu dari pas. Ini apa? Apa yang itu nggak tahu ya pakai. Terus tunggu deh, gara-gara minuman ini lagi. Sejak. Digendong. Posisinya gimana? Bisa digendong ibu iso ngono. Iso ngono. Gendong atau Digendong atau Apakah harus digendong? tidak? Memang kalau pada
wajib harus Digendong. Sekarang dalam kondisi tidak digendong ya wes. Pertama apa? Pertama cuci tangan sama mata. Selanjutnya menyiapkan alat. Kenalan. Cek suara mata terlebih dahulu. Permisi ya Dek, saya cek dulu suara nafasnya. Benar dengan adik. A. Ya. Bilangnya dulu ya Dek. Dulu sudah pernah di OC kan belum yang Sudah. Iya ini. Misi ya Bu ya Bu. apa kalau ada sekutnya suaranya apa? Itu apa namanya? Kodok, berarti Kalau music itu ngik-ngik karena ada penyebutan. ya, terusnya para ronki. Selanjutnya siapkan alat musiknya terlebih dahulu. Tergantung domain. Biasanya sediaannya berapa sih Bu? 2. Yang diampun. Oke. Kalau plastik itu? Ya. Jadi ini tadi ada nggak? Enggak. Tidak ada. Jadi biasanya itu pentol itu tadi ya yang sering ya. Ya. Nah itu diampun plastik itu 2 cc biasanya. Terus kita masukin dulu itunya di alat itu, baru kita ambil aquadesnya. Perbandingan antara obatnya dengan aquadesnya biasanya 1:1. Jadi kalau obatnya 2 cc, aquadesnya 2 cc. Dek, ini saya pasang dulu yang ngedunya, artinya sekretarisnya tetap keluar. Oke. Selanjutnya ditunggu sampai obatnya habis sekitar 15 menit. Setelah selesai obatnya habis, kita masukkan. Terus nantinya dicopot. Kemudian sediakan rekok untuk adiknya kembali, gitu kan Bu? Nah, ini kan adik batuk gimana Bu? Biasanya kalau pada anak-anak pasti Nekul itu diberikan bareng sama fisioterapi. Dada. Tapi kalau pada orang dewasa biasanya fisioterapi dada nggak selalu dibutuhkan, tapi diinstruksikan dulu terus kita siapkan obat aja untuk menampung. Kalau pada bayi biasanya satu rangkaian dengan fisioterapi dada. Tapi nah dalam dada Pak masih ingat kan? Lapeng.
lupa. Siapa yang ingat? Vera? Lupa. Siapa sih ingat? Salsa? Oh. Tak kelas lupa kan, Be? Oh, Bingka. Oh, Bingka berarti Bu. Enggak, Bin. Bingka masih. Tuh Raiso. Lupa ingat. Lupa ingatan. Demensia. Terus? Di areanya? Tunggu. Bagian atas area. Tunggu satu tempat atau enggak? Atau menyebar? Tergantung hasil kita mengkaji pas pertama tadi, pas auskultasi tadi. Jadi banyak ngumpulnya di mana? Dan kalau misalkan banyak ngumpulnya di seluruh area gitu ya, di seluruh area itu terdengar lebih semua, kita harusnya itu dari bawah ke atas. Jadi seluruh area, jangan cuma satu posisi. Ya. Tapi kalau misalkan tadi ketemu rosinya hanya di bagian kanan saja, ya sudah di bagian kanan itu aja yang kita jadi tergantung dari hasil auskultasi tadi. Nah, setelah itu karena dia tidak bisa diperintah untuk baku efektif, kan fisioterapi kan biasanya baku efektif ya. Kalau nggak bisa, ya sudah diposisikan semi. Nanti biarkan dia berefleks sendiri. Tinggal kita bersihin atau kita edukasi keluarga untuk nanti kalau misalkan keluar sekret segera dibersihkan. Terus nanti kalau OSCE itu kalian benar-benar perhatikan instruksi. Jadi kan ada soal, habis itu misalnya instruksi. Itu benar-benar perhatikan instruksinya ada berapa, suruh apain saja. Jangan hanya fokus pada intervensi. Karena form penilaian di OSCE itu tergantung instruksi. Kalau instruksinya pertama lakukan pengkajian, kedua sebutkan diagnosis, ketiga lakukan tindakan labul, keempat lakukan evaluasi misal ya itu harus kamu ingat-ingat, kamu harus menyebutkan 4 ini. Like kamu datang langsung labul, kamu udah kehilangan nilai yang lain, pengkajiannya 0, penyebutan diagnosis 0, sama evaluasi 0, hanya tindakan kok nilai 0. Jadi benar-benar yang diminta itu apa? Karena kalau di soal OSCE kan jelas pasti ada instruksi suruh ngapain saja. Itu harus diperhatikan. Tidak semua soal sama instruksinya. Oh kalau ada kasus pasti pengkajian diagnosis ini enggak selalu sama. Ada juga yang enggak diminta nyebutin diagnosis. Kalau misalkan tindakannya sudah panjang, biasanya enggak disuruh pengkajian. Langsung sebutkan diagnosis tindakan, langsung tindakan, bahkan mungkin ada kalau memang terlalu panjang intervensinya. Nah itu pokoknya kalian fokus aja instruksinya itu diminta apa, karena form penilaian itu ya berdasarkan instruksi. Kalau misalkan instruksinya cuma langsung suruh melakukan tindakan, pasti nanti item-item penilaiannya ya item-item tindakan saja gitu. Nah pengalaman kemarin itu banyak yang ngulang atau apa, ya udah begitu masuk ruangan langsung melakukan tindakan, padahal di situ ada instruksi lakukan pengkajian, sebutkan diagnosis gitu. Terus yang kedua sudah nyebutin diagnosis tapi bukan diagnosis, hanya masalah keperawatan. Akhirnya nilainya kan di situ formnya gini, nilai 1 jika menyebutkan masalah saja, nilai 2 jika menyebutkan masalah dan etiologi, nilai 3 menyebutkan masalah etiologi dan tanda gejala gitu nilainya itu. Berarti kan rugi kan kalau kalian cuma nyebutin nyeri akut, rambo sebutkan lengkap. Karena diagnosis itu adalah masalah berhubungan dengan etiologi ditandai dengan tanda gejala. Jadi kalau di situ instruksinya sebutkan diagnosis keperawatan, ya kamu harus ngomong
ngomong jelas, misalkan nyeri akut berhubungan dengan apa sesuai dengan ilustrasi kasus, ditandai dengan apa sesuai dengan ilustrasi kasus. Jelas ya? Nah, jadi banyak nilai-nilai OSC itu yang kurang gara-gara itu. Gara-gara hanya fokus pada intervensi, oh aku mau melebu langsung melakukan ini, padahal kan ada beberapa instruksi yang harus lakukan. Terus yang kedua yang sering lupa itu ya biasanya pengkajian, diagnosis, sama evaluasi. Di situ jelas-jelas diminta lakukan evaluasi. Ya udah, kalau misalkan habis rawat luka, misalkan atau habis melakukan tindakan nebul, evaluasi yang kita harus lakukan apa? Mengkaji kembali ronkinya, gitu kan? Terus kemudian melihat kenyamanan pasien, nah, atau apa aja. Terus kalau misalkan keluar dahak, kita melihat mengkaji dahaknya, warnanya, banyaknya, gitu kan ya, jenisnya, campur busa atau enggak, gitu, baunya, gitu kan. Nah itu berarti harus diomongkan. Kalau di situ ada instruksi lakukan evaluasi. Nah kalau misalkan tidak ada perintah khusus untuk lakukan evaluasi, di dalam SOP tindakan itu pasti ada evaluasi meskipun minimal dari tindakan yang sudah kita lakukan. Minimal mengatakan gimana perasaannya, sudah baik kan atau gimana nyaman, gitu kan ya. Di SOP kan sudah ada evaluasi pasti. Apalagi kalau tidak ada permintaan evaluasi aja kita tetap harus melakukan evaluasi tindakan kita. Apalagi di situ ada instruksi lakukan evaluasi, pasti harus lebih agak detail evaluasinya. Jelas ya. Jadi gak usah keburu-buru, sepaneng, akhirnya lupa tadi disuruh ngapain aja. Ya, jadi diingat-ingat instruksinya apa saja. Oke, terus sudah ya. Ini ada pertanyaan, ada kesulitan untuk yang dulu. Sudah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke vitamin K dulu sama HB0. Nah, vitamin K sama HB0 ini wajib diberikan ke neonatus, ke bayi baru lahir. Kalau pokoknya dalam 24 jam. Dalam 24 jam usianya bayi itu harus dikasihkan vitamin K sama HB0. Kalau diberikan bareng itu harus dijeda. Jedanya kurang lebih 1 jam. Nah, dan selain harus dijeda, harus diberikan di area yang berbeda. Biasanya vitamin K itu diberikan di paha kiri, HB0 diberikan di paha kanan biasanya. Tapi tidak harus kalau vitamin K harus di paha kiri, enggak. Intinya keduanya disuntikan di paha dan di paha yang berbeda. Kalau misalkan sudah kadung nyuntikan HB0 di kiri, ya udah nggak masalah. Nanti vitamin K-nya di kanan. Jadi tidak harus ini harus kiri, ini harus kanan, enggak. Tapi biasanya umumnya jadi ingat gitu ya. Biasanya yang vitamin K itu di paha kiri, HB0 di paha kanan. Terus apa lagi ya? Kegunaannya, indikasinya. Kenapa sih kok wajib harus dikasih vitamin K? Kenapa? Kalau ada defisiensi vitamin K kenapa? Kenapa? Vitamin K itu berguna untuk proses pembekuan darah. Jadi dikasih vitamin K itu tujuannya yang utama adalah untuk mencegah terjadinya perdarahan intrakranial. Ya, jadi kalau pada bayi itu dengan ada karena dia masih di masa adaptasi, itu kalau sampai kekurangan vitamin K, resiko perdarahannya sangat tinggi. Sehingga untuk menghindari terjadinya perdarahan, wajib diberikan injeksi vitamin K di hari pertama atau di 24 jam. Terus dosisnya itu normalnya pada bayi normal, pada bayi berat badan normal itu adalah 1 cc. Tapi kalau misalkan bayinya berat badannya tidak normal, itu ada yang bilang setengah cc per kilogram berat badan, ada yang 0,4 cc per kilogram berat badan. Tapi asalkan bayi itu di atas 2,5,
dia sehat, tidak ada masalah, intinya bayi lahir sehat itu 1 miligram, maksimal 1 miligram. Ya, tidak boleh lebih dari 1 miligram. Terus apa lagi ya? Injeksinya secara IM. Jadi biasanya pakai fluid yang dipakai untuk insulin itu. Ada nggak? Tadi bawa nggak? Bawa nggak tadi? Oh iya ini fluid yang 1 cc yang ini. Terus ininya apa ini jenisnya? Jarumnya. Jadi fluidnya 1 cc. Jarumnya ini biasanya di ukurannya berapa? 26 ya. Ya, jadi di ukuran 24 sampai 26 jarumnya. Ini 26 semua. Tidak masalah 26. Nah, kalau ini kan 23. Jadi jarum itu semakin kecil ukuran, jarumnya justru semakin besar. Jadi kalau pada neonatus tidak boleh kurang dari 26 jarumnya. Ya, jadi 25, 26 atau paling mentok 24, nggak boleh di bawah 24. Ya, jadi terus itu ya. Nah, sekarang kamu bawa apa? Apa tuh? Sini. Vitamin ini apa sih? Coba kamu urusin. Namanya kok? Nama obatnya Vitamin K1. itu menadion. Vitamin K1. Oke, siapa yang mau praktek? Bulan ya sekarang. Bulan 7. Absen 7. Siapa? Citra balik. Citra balik. Absen 7. Dini. Cai ini ngarep dhewe. Oh, Ya. ganti. Pitu gimana? Lu enggak tahu. 3 Agustus. Juli. Nanti yang Agustus sampai melewati PKL. Habinol siapa? Habinol. Tapi nggak ada sediaannya. Wes nanti sekalian kamu ya. Pura-pura aja nanti Habinolnya. Ini boleh kan dipatahin? Boleh. Nah, nanti dipatahin. HP-nya dari Bu Suci itu yang disasat itu, Bu. Bisa set kamu tahu? Oh ini. Tapi Iya, sentrit kalau Ya, tapi wes nggak ada di sini. ditutup petut. Nyiapkan yang baru. Berarti sendiri-sendiri aja. Sing Habinol siapa? Jadi nunjuk apa? Dengan ini dipindahin dulu. Siapkan untuk apa injeksi sama salep. Aku udah absen piro. Kalau siswanya 30 berarti absenku 2 dari bawah. Oh, 3 Habinol dari siapa? bawah. Siapa? Dini nunjuk siapa Dini? Tunjuk Adin. Yang dulu siapa? Saya tawarkan nih. Nggak ada. Nggak ada saya pengen. Ya yuk, kok rasa sih pengen tuh. Kesempatan mencoba oh ya. Kok lek wis OC lali kabeh, bingung. Aku ya, Ya, Tiara. Salep kata? Oke. Menumpuk ning kono kabeh anjir. Ini punya aku. iya. Namanya yang baru. Iya. Hah? Ini live kalian, ha? Heeh. Dijebreng. Mut.
Madep wis. Ini ya. Ah, Ya. Kalau vitamin K 1 mili, kalau HB0 pastinya benar kan 1 kali. 1 kali genjat. Ya. 1 kali genjat. Bu, ini dipindah beneran apa pura-pura, Bu? Nggak apa-apa dipatahin. Masukkan menginjeksikan semuanya Bu jarumnya tadi. Semua. Mentok berarti. Ini 1 kali. Pilih. Nah, alkohol ya. Jadi kalau injeksi kan memang biasanya pakai alkohol, ya. Tapi kita harus pastikan bayi ini tidak alergi. Karena neonatus itu kan rentan sekali. Nanti kena alkohol malah merah, alergi gitu. Nah, biasanya disarankan kalau neonatus tidak usah pakai alkohol tapi pakai kapas steril plus cairan Aquades. Ya. Tapi kalau memang tidak masalah, tadi juga dikasih alkohol, misalnya kena alkohol nggak ada respon apapun, ya nggak masalah pakai alkohol lebih steril. Tapi kalau misalkan kita khawatir nanti terjadi apa-apa, apa maneh kolek merah siti ibu wis memang dihapak deh di karo booster gitu kan. Nah itu sebaiknya pakai kapas steril yang dikasih Aquades steril. Nah, dikasih Aquades yang kayak tadi itu kan steril ya gitu. Gitu. Saya pakai alkohol nggak apa-apa. Terus satu lagi, kalau kalian nanti ada seperti ini, ya itu harus kalian pastikan ini sebenarnya tersetting untuk yang steril atau yang enggak. Kalau misalkan ini untuk yang enggak, ya enggak masalah gini. Tapi nanti untuk yang simpis terbuka, simpis steril harus menyediakan ini lagi. Ya, jadi harus khusus yang steril. Tapi kalau misalkan enggak ada, ya wes terpaksa ini dinampannya gitu ya. Dinampannya. Terus yang ini untuk area yang steril. Nanti kalau belum ada yang bukaan, berarti sebelum injeksi buka dulu di ini steril. Itu ya. Oke. Yesnya udah. Sekarang. Ya wes. Dua jalan no. Peneng kiri peneng kanan. Tingkai ya. Tetap KIE tetap ya. Semua tindakan tetap KIE. Pandai. Seluas. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya perawat mutiara dan tujuan kami ke sini akan melakukan tindakan injeksi vitamin K dan injeksi HB0, yaitu tujuannya pemberian vitamin K ini untuk terjadinya perdarahan. Ya, kalau HB0 untuk mencegah hepatitis B. Sebelumnya saya cek benar dengan adik Agus ya Ibu. iya. Kuragen Alpa. Ibu bersedia? Nanti waktunya tidak sampai 5 menit Ibu. Bagaimana? Apakah bersedia? Baik, kalau bersedia kami persilakan untuk alat-alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Cuci tangan. Pakai handphone dulu atau buka dulu, membuka dulu. Dia tak edak. Oh ya pas mungkin.
tempatnya. Oh iya, ini tadi juga kelewatan ya. Harusnya ini kamu buka dulu. Taruh sini. Jadi tadi harusnya sebelum pakai sarung tangan dibuka terus dipilih gini. Kalau tidak pakai sarung tangan ya, terus habis itu misinya setelah memakai sarung tangan. Satu-satu apa sih Bu pakai HP 0 dulu atau ini pakai apa Bu ada loh kamu bebek nggak apa-apa ini kapas apa pasang? Di mana lokasinya? Di Sepertiga. sepertiga atas. Gedeng di sini. Satu per tiga paha atas. Paha luar ya. Paha luar. Kayak ini. Tapi di sisi sini. Di kiri ya Bu ya? Sepertiga paha luar. Enggak. Dipegang aja. Oh iya buat nganu. Daiwan. Daiwan. Dewan jadi penyuntik vaksin. Iya Bu. Langsung ya Bu. Sudutnya berapa? 90. Terus nyekelnya kayak nyekel. Dicubit. Dicubit Ra. Enggak, dipenggarni malan. Iya, Mi. Aspirasi dulu. Otomatis. Yang kurang apa? Yang kurang apa kegiatannya? Udah. Aspirasi. Yang kurang apa? Injupnya. Sembilan. Iya, komunikasi. Meskipun ini bocah ini jangan komunikasi banyak. Coba Bu. Kenapa? Sembuh kan? Yo ora kon tarik nafas. Ada disuntik ini. Oh, oleh dewasa kamu tuh tarik nafas. Sakit dikit kok. Digigit semut. Dek, sekarang suntik HP 0 ya Dek. Setelah indikasinya setelah berapa menit? Apa? Setelah 1 jam. Indikasi apa? Ora iki lho. Baru setelah 1 jam baru suntik HP 0. Kode kentenen Dan Bapak. lurus ya 90. Siap ya Dek. 1, 2, 3. Wah, iwat nger. Jangan di ya. Wes ditutup. Iya. Nah, sekarang yang salut. Salut mata. Yang salut siapa? Citra. John saya Bu. Mau jarene awakmu. Saya Nanti rangkaian nanti pas oke. Oh berarti semua. Iya. Tiga ini. Jadi Nyuntiknya 2 kali Bu. iya. HP dulu apa vitamin dulu Bu? Nanti urutannya ya injeksi, salep, injeksi. Karena antara injeksi sini sama injeksi sini harus ada jeda. Injeksi salep, injeksi. Mau injeksi HP dulu, salep, baru kah atau kah dulu nggak masalah. Intinya di jedanya itu kamu kan. Injeksi salep injeksi. Sekarang mengobati. Ya sebenarnya obat. Nih, Citra. Mutiara sekalian. Oke. lagi
Ibu perkenalan aja. Oh, saya garis besar saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk yang mata itu sebelum dikasih salep itu dilihat dulu. Ya, dikaji dulu matanya kotor atau enggak. Kalau enek kotoran, enek tahi matanya ya jangan disalepi, tapi harus Dibersihkan. dulu pakai kasa boleh, kapas boleh, yang steril. Terus kalau apa kasa maupun kapas dikasih cairan RL atau NS, barang intinya cairan infus yang isotonik ya, yang apa yang isotonis ya. Misalkan ini kotor, ayo nah nggak usah KIE langsung aja. Sekarang kasih salep mata ya. Sekarang kasih salep mata dulu ya, Dek. Wah, ini matanya ada beleknya, dibersihkan dulu ya. Dari dalam ke Kalau bersihkan dari mana ke mana? Kalau bersihkan Dari dalam keluar. dari dalam keluar. dari luar ke dalam gini. Ya, jadi kalau bersihkan itu dari luar ke dalam. Satu usapan. Kalau masih kotor berarti ya ngambil sisi lain atau ganti ngambil lagi satu usapan. Itu tidak boleh dibolak-balik. Kenapa dari luar ke dalam? Lah wong tahi mata kan ada yang sini. Kok dari sini ke sini malah mbok rata nih gitu ya. Jadi kalau untuk bersihkan itu dari ujung mata dari luar ke dalam ke medial. Tapi kalau ngasih salep itu dari Dalam keluar. Oke, nah Misi ada, dibersihkan dulu ya. Salepnya ditaruh di enggak langsung, tapi tidak boleh menyentuh. Jadi dibuka, dikeluarkan dulu. Nah, ini kan. Nah, baru dikasihkan. Sehingga nyatup itu tidak menyentuh. Caranya ininya di satu tanganmu apa ngintip? Nyelek nih. Yang bawah. dikasih Sampai ujung. Oke. Lalu nah, terus baru no Direm nih. boleh diapa-apakan? Diremkan. Tidak boleh diapa-apakan. Diremkan. Nanti kalau orang dewasa kan bisa kita perintah ayo kedip-kedip gitu ya. Tapi kalau dia ya sudah kedip gitu ya, akan refleks sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu kita usap-usap, kita gini, kita uyak-uyak, kita apa-apa nggak perlu. Nanti malah membuat trauma atau iritasi, malah terjadi iritasi atau inflamasi di area mata. Biarkan gitu dia kedip-kedip sendiri. Makanya kalau ngasihkan jangan terlalu di pinggir. Makanya perlu kita tarik ini terus taruh di bawah mata. Jadi nanti kalau kedip-kedip biar menyebar ke mata. Ya, matanya harus ditarik terus ditaruh di bawah mata. Atau di kelopak dalamnya. aku Sudah ya. Nah, setelah selesai, nah evaluasinya jangan lupa. Evaluasinya kalau evaluasi ke pasien berarti sudah ya Dek, nyaman ya, sudah diberikan semua dan sebagainya. Pasti kalian lebih pintar. Terus kemudian habis evaluasi ke pasien gitu, kita omongkan hasil evaluasi kita. Sudah diinjeksi, tidak ada apa? Tidak ada iritasi, tidak ada kemerahan, tidak ada benjolan. Iya. Kan biasanya habis disuntik like Itu kalau sekolah ini kamu kurang masuk, akhirnya kan itu gundul. Nah, ini tidak ada benjolan, tidak ada kemerahan, terus bayinya sudah berkedip, apa sih salepnya sudah rata. Sudah, ada pertanyaan? Tujuan diberi salep untuk mencegah infeksi. Ini antibiotik ini. Oksidentra ini antibiotik. Jadi untuk mencegah infeksi mata. Karena apa? Karena pertama imun bayi masih lemah, terus yang kedua dia itu habis di dalam cairan ketuban, habis melewati jalan lahir. Ya, jadi matanya itu pasti kena darah, kena cairan ketuban, kena macam-macam yang ada di jalan lahir. Nah, itulah dia berisiko terjadi infeksi.
Makanya di hari ke-0 atau dalam waktu 24 jam baru dikasih kalau isinya antibiotik. Makanya kenapa bahaya sekali kalau ibu kena sifilis, gonore, melahirkan secara normal. Resikonya lebih berat. Sudah ada pertanyaan? Sudah. Sudah ada. Oh iya, kemarin sudah kita pastikan non Islam tidak wajib pakai masker ini. Tidak pakai jadi ini sudah ya. Nah, nanti kalau ada aturan lain yang harus saya sampaikan, nanti tak infokan ke